Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami mahasiswa dari STIE PGRI Dewantara Jombang dengan program studi Manajemen KP SDMC 2018. Kami dari kelompok 11 akan menyampaikan materi tentang tunjangan finansial dan tunjangan non-finansial dari mata kuliah Manajemen Kompensasi yang diampu oleh Bu Mardi Astuti, SEMM. Baik teman-teman, sebelum itu perkenalkan anggota kelompok kami, kelompok 11. Salah satunya saya sendiri, Yogi Permana Putra, dan yang kedua Andreas Yuda Pranata, dan yang ketiga Almasari Mutia, dan yang keempat Erwin Sugiono. Baik teman-teman, simak video ini sampai selesai ya, dan jangan di skip-skip. Oke? Dan juga langsung saja kita menuju ke pembahasannya. Let's go! Yang pertama tentang pengertian kompensasi. Kompensasi sendiri dapat diartikan sebagai segala bentuk yang diberikan organisasi atau entitas bisnis terhadap anggota dan pekerjanya, baik berupa fisik atau non-fisik. Pengertian lain dari kompensasi adalah keseluruhan imbalan yang diterima oleh pekerja setelah melakukan sebuah pekerjaan yang bertujuan untuk memajukan bisnis secara keseluruhan. Bentuk kompensasi tidak selalu uang ya, tetapi juga bisa berupa hal yang tidak berbentuk, seperti paket liburan atau tambahan cuti. Dan kedua, ya, tujuan pemberian kompensasi adalah yang pertama menurut Hasibuan di dalam Kadarismen dalam bukunya ya tahun 2012 halaman 12, tujuan pemberian kompensasi atau balas jasa antara lain adalah 1. Ikatan kerjasama, 2. Kepuasan kerja, dan yang ketiga pengadaan efektif, dan keempat motivasi, 5. Stabilitas karyawan, 6. Disiplin, 7. Pengaruh serikat buruh, dan yang ke-8 pengaruh pemerintah. Selanjutnya, fungsi pemberian kompensasi. Di sini menurut Samsudin dalam bukunya pada tahun 2010 halaman 188 mengemukakan fungsi pemberian kompensasi, yaitu yang pertama, pengalokasian sumber daya manusia secara efisien. Fungsi ini menunjukkan pemberian kompensasi pada karyawan yang berprestasi akan mendorong mereka untuk bekerja lebih baik. Dan yang kedua, penggunaan sumber daya manusia secara lebih efisien dan efektif. Dengan pemberian kompensasi kepada karyawan mengandung implikasi bahwa organisasi akan menggunakan tenaga karyawan dengan seefisien dan seefektif mungkin. Dan yang ketiga, mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Sistem pemberian kompensasi dapat membantu stabilitas organisasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Baik, perkenalkan, nama saya Almasari Mutia, NIM 1861307. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai kompensasi finansial dan non-finansial. Dalam kompensasi finansial dan non-finansial terdapat peraturan tentang kompensasi. Untuk peraturan yang membahas mengenai kompensasi atau pengupahan terdapat pada Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, yaitu mengenai pasal 88 ayat 1 berisi tentang setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Lalu di pasal 89 ayat 1 berisi tentang upah minimum terdiri atas A. Upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten atau kota. B. Upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten atau kota. Pasal 90 ayat 1 berisi pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana dimaksud dalam pasal 89. Pasal 90 ayat 2 berisi tentang bagi pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum sebagaimana dimaksud dalam pasal 89 dapat dilakukan penangguhan. Selanjutnya yaitu manfaat kompensasi. Menurut Hasibuan dalam Yadi, manfaat kompensasi atau balas jasa dibagi menjadi dua, yaitu manfaat bagi perusahaan
dan manfaat bagi karyawan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manfaat bagi perusahaan. Yang pertama yaitu menarik karyawan dengan tingkat keterampilan yang tinggi bekerja pada perusahaan. Lalu yang kedua, untuk memberikan rangsangan agar karyawan bekerja dengan maksud mencapai prestasi. Lalu yang ketiga yaitu mengikat karyawan untuk bekerja pada perusahaan. Perkenalkan, nama saya Erwin Sugiono, NIM 1861312. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya untuk manfaat bagi karyawan. Yang pertama, yakni untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari karyawan tersebut. Yang kedua, untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Yang ketiga, untuk dapat menimbulkan semangat kerja bagi karyawan. Yang keempat, untuk meningkatkan status sosial prestis karyawan. Selanjutnya ada jenis-jenis kompensasi. Yang pertama adalah kompensasi finansial, yakni dapat berupa upah, gaji, komisi, dan bonus. Yang kedua adalah bentuk kompensasi finansial yang dibayarkan secara tidak langsung. Contohnya adalah tunjangan. Yang ketiga adalah kompensasi non-finansial. Bentuknya berupa yang pertama yakni bentuk kompensasi non-finansial yang berhubungan dengan pekerjaan. Yang kedua, promosi. Yang ketiga, bentuk kompensasi non-finansial yang berhubungan dengan lingkungan kerja. Baik, di sini saya akan memberikan penjelasan dari slide sebelumnya, yaitu komponen dari kompensasi finansial dan kompensasi non-finansial. Baik, langsung saja. Kompensasi finansial terdiri dari dua macam, yaitu kompensasi finansial yang dibayarkan secara langsung dan kompensasi finansial yang dibayarkan secara tidak langsung. Oke, langsung saja. Kompensasi finansial yang dibayarkan secara langsung terdapat beberapa bagian. Yang pertama ada gaji. Gaji adalah imbalan finansial yang dibayarkan kepada karyawan secara teratur dalam waktu mingguan, bulanan, bahkan tahunan. Dan yang kedua ada upah. Menurut Hasibuan Kadarisma di bukunya pada tahun 2012 halaman 122 mengemukakan bahwa upah adalah balas jasa yang dibayarkan kepada pekerja harian dengan pedoman atas perjanjian yang disepakati membayarnya. Nah, dalam upah ini terdiri dari 3 sistem. Yang pertama, upah dalam sistem waktu. Besarnya upah sistem waktu didasarkan kepada lamanya bekerja, bukan prestasi dalam bekerja. Yang kedua, upah dalam sistem hasil atau output, yaitu besarnya upah yang ditetapkan atas kesatuan unit yang dihasilkan pekerja seperti per potong, per meter, per liter, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga ada upah dalam sistem borongan, yaitu penetapan besarnya atas volume pekerjaan dan lama mengerjakannya. Selanjutnya yang ketiga yaitu komisi. Komisi adalah bentuk imbalan atas layanan yang diberikan atau produk yang dijual oleh penjual. Dalam arti penjual atau sales ini melebihi target yang diberikan oleh perusahaan. Dan yang keempat ada bonus. Bonus adalah kompensasi tambahan yang diberikan kepada karyawan atas pekerjaannya yang baik. Selanjutnya bentuk kompensasi yang dibayarkan secara tidak langsung. Di sini ada tunjangan. Tunjangan adalah pembayaran dan jasa-jasa yang melindungi dan melengkapi gaji pokok, dan perusahaan membayar semua atau sebagian dari tunjangan tersebut. Di sini tunjangan terdiri dari beberapa macam. Yang pertama ada tunjangan kesehatan, yang kedua tunjangan pensiun, yang ketiga tunjangan hari raya atau THR, dan yang terakhir ada tunjangan jabatan. Baik, selanjutnya yang kedua yaitu kompensasi non finansial. Bentuk kompensasi non finansial ini terdiri dari 3 macam. Yang pertama, bentuk kompensasi non finansial yang berhubungan dengan pekerjaan. Pekerjaan adalah segala aktivitas yang dilakukan oleh karyawan dalam rangka menyelesaikan tugas-tugas
yang telah dibebankan kepada karyawan tersebut. Bentuk yang kedua yaitu promosi. Promosi adalah kesempatan yang diberikan pada karyawan untuk dipindahkan dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain yang tanggung jawabnya lebih besar dan tentu saja penghasilannya juga bertambah atau lebih besar. Yang ketiga yaitu bentuk kompensasi non-finansial yang berhubungan dengan lingkungan kerja. Lingkungan pekerjaan adalah kondisi lingkungan dalam suatu perusahaan di mana para karyawan melaksanakan tugas dan pekerjaannya sehari-hari. Adapun lingkungan pekerjaan terdiri atas kebijakan-kebijakan yang sehat, dan yang kedua supervisi yang kompeten, dan yang ketiga teman kerja yang menyenangkan akan meningkatkan semangat kerja. Baik teman-teman, terima kasih karena sudah menyimak video ini dari awal sampai terakhir. Kami dari kelompok 11 mengucapkan terima kasih dan juga memohon maaf bila ada kesalahan kata dari kami. Oke teman-teman, thanks for watching.